Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang menanti-nantikan Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tahun 2023 hampir usai dan berganti tahun yang baru. Tentunya banyak peristiwa yang sudah kita alami. Jatuh, bangun, tangis, tawa, suka, duka, semuanya sudah kita lewati. Di tahun mendatang bukan berarti kesulitan itu akan hilang, dan juga bukan berarti semuanya akan serba mudah, karena pasti akan ada banyak tantangan selanjutnya yang akan kita hadapi. Nah, dalam menghadapi situasi apapun, kita harus tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, yang artinya kita mempercayakan seluruh kehidupan ini kepada Tuhan dan memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia bagi kita. Meskipun terkadang kita harus menunggu cukup lama jawaban Tuhan. Itulah yang dimaksud supaya kita terlatih dalam menanti-nantikan Tuhan. Mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan setiap waktu? Yang pertama, untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Ya, tentunya untuk menyegarkan diri kita di tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan, dan pencobaan yang kita alami. Banyak masalah yang kita hadapi, bahkan bertubi-tubi yang terkadang membuat kita ini merasa lemah, putus asa, bahkan terkadang juga membuat kita hilang harapan. Kita hidup dalam masa yang tidak mudah dan tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Oleh sebab itu, dengan menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang datang dalam hidup kita. Juga melegakan diri kita bahwa kita ini tidak pernah berjalan seorang diri, karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Yang kedua adalah kita mendapatkan kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Mari kita akan melihat sebuah video pendek. Raja Wali adalah burung yang mempunyai umur panjang. Umur Raja Wali dapat mencapai 70 tahun. Akan tetapi untuk mencapai umur sepanjang itu, seekor Raja Wali harus membuat keputusan yang sangat berat. Ketika Raja Wali berumur 40 tahun, cakarnya mulai menua. Paruhnya menjadi panjang dan membungkuk hingga hampir menyentuh dadanya. Tubuh Raja Wali akan semakin berat karena di masa ini bulunya telah tumbuh lebat sehingga sangat menyulitkan Raja Wali ketika ingin terbang. Pada saat itu, Raja Wali hanya mempunyai dua pilihan: menunggu kematian atau mengalami proses transformasi yang menyakitkan. Jika Raja Wali ingin hidup lebih lama, dia harus melewati proses itu selama 150 hari. Untuk melakukan transformasi itu, Raja Wali harus terbang tinggi ke puncak gunung batu untuk membuat sarang di tepi jurang. Raja Wali akan berhenti di sana selama proses transformasi berlangsung.
Pertama, Raja Wali harus mematok paruhnya di batu karang hingga paruhnya terlepas. Kemudian berdiam beberapa lama untuk menunggu tumbuhnya paruh yang baru. Dengan paruhnya yang baru itu, ia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya. Dan ketika cakar-cakarnya yang baru sudah tumbuh, ia mencabut bulu badannya satu demi satu. Satu proses yang panjang dan sangat menyakitkan. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, ketika bulu-bulu Raja Wali mulai tumbuh, Raja Wali mulai dapat terbang kembali dengan paruh dan cakarnya yang baru. Raja Wali mulai menjalani 30 tahun barunya dengan penuh energi. Lewat burung Raja Wali, kita diingatkan bahwa Tuhan memampukan kita untuk melewati setiap badai di dalam hidup kita dan menjadikan kita pemenang dalam setiap persoalan. Kita dimampukan untuk menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemampuan dan kerelaan hati untuk dibentuk, dipangkas kesombongan kita, keegoisan kita, dan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Kita diproses dan diperbaharui menjadi pribadi yang baru. Dan kita memiliki kerendahan hati untuk menanggalkan hal-hal yang tidak berguna di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mendapatkan kesanggupan untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Seperti janji Tuhan kepada kita, jika umatnya bersabar dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan menopang kehidupan kita. Jika kita jatuh pun tidak akan sampai tergeletak, karena Tuhan menopang kita. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, iman kita akan terlatih dengan sabar. Ketika doa belum dijawab, ketika harapan kita belum tercapai, tidak membuat keyakinan kita kepada Tuhan menjadi pudar. Namun semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menjawab doa tepat seperti waktunya, dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Jadi marilah kita songsong tahun depan dengan selalu menanti-nantikan Tuhan, agar kita mendapatkan kekuatan baru, agar kita mendapat kemampuan untuk mengatasi persoalan, dan agar kita mendapatkan kesanggupan untuk menumbuhkan iman kita di hadapan Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.